ke rumah Bapak Rohiman. Rohim Budi Utomo, terkenal si Mbah sinten tau? Mbah Ngadimo yang pernah diwawancarai, diliput oleh RCTI terkait dengan beliau MNC TV. Satu grup yang terkait dengan untuk pembukaan wisata area mriki nggih. Lalu belok kiri. Berarti area di Puncak Sumilir, terus dusun apa niki Bapak? Ngangkruk, kalurahanipun Pilangrejo, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul Handayani, Provinsi Mataram, Ngayogyakarta Hatiningrat. Ini rumah beliau. Kita akan minta izin sowan, silaturahim, dan ini tidak ada yang kebetulan kita bisa mewawancarai salah satu sesepuh atau bini sepuh, aji sepuh yang terukah area sini. Ini dia. Subhanallah. Subhanallah, nggak ada yang kebetulan. Tadi elang Jawanya menyambut walaupun hanya dengar suara. Subhanallah. Wah. Oh, gagak nih, Pak. Manuk gagak? Bukan, niku jalak kebun. Oh, jalak. Nggih, rahayu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia, kita sampai di rumah beliau. Subhanallah. Oke. Kula nderek, kula setting sekedap bahan dilalai kok wingi tugel napa jenenge? Tripod kula. Terus kula niki mawon kula nggih kula paringkan mriki nggih Pak nggih. Saged niki mawon. Nah, seniki mawon. Alhamdulillah. Wawancara. Nah, subhanallah pun atus niki mawon. Saya niki pun subhanallah. Nun sewu menawi keladuk niki nggih Pak langsung bebas alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun salaman dulu nggih. Sampun nanten Subhanallah nggih. Oh, ini secara kebetulan memang mungkin jenengan bisa itu. Jadi kan namanya gini kan betul salah nih. Lah Ngadimo pecinta alam. Oke. Nah, itu Kalau iku lho. Oke. Pemirsa di seluruh tanah air Nusantara tercinta dan dunia, terutama ketika media sosial di channel YouTube itu sudah lintas negara, tentunya internasional dunia. Alhamdulillah saya tidak mengira dan memang tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang alami. Kalau kita mau sampai ke hakikatnya, semua sudah ada desain, settingan atau skenario atau jalan cerita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berkah syafaat Rasulullah Muhammad SAW atas diingkang welas asih Gusti Yang Akarya Jagat. Ini saya sudah masuk ke rumah dalamnya Pak Rohiman, Rohim Budi Utomo atau Mbah Ngadimo. Tadi sedikit kita wawancara, ya baru sedikit karena di jalan. Ketika saya melihat ada elang Jawa Raja Wali Garuda Pancasila yang ada di daerah sini, ini kemudian beliau tiba-tiba menyapa kontur dari sholat Jumat. Bu, rahayu, nggih sugeng nderek selagi. Bu. Ternyata beliau tadi sedikit menceritakan, menginformasikan beliau adalah seorang pecinta alam, dalam arti yang membuka area dusun Ngangkruk dan Puncak Sumilir, Kalurahan Pilangrejo. Kalau di sini itu Sumilir itu maksudnya Nata, Pak. Oh, bukan Kalurahan Nata. Kalau Sumilir ya. Kalau Bantara itu baru masuk. Bantara Sriten, kalau dusun Ngangkruk, Kalurahan Pilangrejo. Ya. Tapi sama-sama Kecamatan Nglipar, ya, Kapanewon Nglipar, Kadipaten atau Kabupaten Gunung Kidul Handayani, Provinsi Mataram, Ngayogyakarta Hatiningrat. Dan mari kita minta izin kepada beliau untuk kita juga ikut mengulik, ya, kita wawancara, kita liputan, reportase. Ini sambil kita niat untuk jalin silaturahim dengan beliau. Mudah-mudahan faliyasil rahimahu, kita dengan silaturahim membawa manfaat dan berkah. Setidaknya kalau kapan-kapan saya kesini lagi bisa sowan, bisa mampir ke rumah beliau, bisa nanti dan saya jadi keluarga. Oke, Pak, berarti nopo Bapak nek dipun paringi timbalan nopo nek ngapunten ngoponipun
celukanipun sinten? Mbah Ngadimo. Simbah Ngadimo nggih. Tapi KTP-nya harus begitu. Nggih, biasanya tiang jani atau Ya. nggih ada Asmo 2. Ya. Monggo Pak diceritakan ketika Mbah Ngadimo Ya. itu menjadi pecinta alam untuk membuka wilayah ini yang kemudian sekarang mungkin sudah mulai, bahkan setahu saya sudah terkenal. Termasuk saya Oktober, November, Desember 2021 kan menjadi tenaga ahli pengembangan wisata budaya religi seperti DIY. Dan kemudian saya salah satu arahan yang waktu itu kita soal di Ulama Putri di Magelang di daerah Watu Congol itu yaitu beliau mengarahkan untuk di daerah Gunung Kidul ada makam aulia atau wali Allah atau ulama atau sesepuh yang tur ya Mas Tur itu tidak terkenal, tapi sebenarnya beliau jasa yang sangat besar dan punya nama besar. Yang pertama Mbah Kiai Ibrahim yang di Puncak Sumilir, dan secara informasi awal adalah beliau yang menulis atau ibaratnya nulis tangan atau ya pakai mungkin tulisan Jawa atau apa ketika terjadi perjanjian ada ada karaton, berarti ada perjanjian berarti Surakarta Jawa Timur, walaupun itu juga ada Mangkunegaran dan juga wonten Pakualaman. Nah kemudian setelah itu kita ke sana, subhanallah jalan masih terakhir jalan dari Cor ya. Saya waktu itu belum Pak, itu luar biasa ekstrim jalannya. Bahkan ketika setengah 2 kita pulang turunnya melalui arah yang Gunung Gambar, itu saya mau masuk jurang. Sudah mungkin 500-an meter. Itu kita hanya bertiga. Setengah 2 atau jam 2 di waktu kumpul. Waktu apa nih Pak? Tengul kemungkinan. Waktu tengul apa waktu kumpul apa waktu tumpuk. Di daerah sana yang kemudian intinya alhamdulillah biidznillah kita masih diselamatkan. Itu hampir setengah jam saya nggak selamat karena saya yang nyendiri, yang satu dia lalu dingin, alergi, asma dan lainnya suruh masuk. Nah yang orang garap tadi saya ketemu beliau di Pundaka Budaya dulu itu aslinya Pak Sutrisno itu yang mengarahkan saya agar jangan panik, mundur dulu. Setelah itu naik gigi 1. Nah ini pengalaman yang berharga sekali ketika saya bertugas. Monggo Pak bisa dijelaskan awalnya tinar bukonipun area sini dan ada sesepuh ini sepuh tawi makom para alim ulama atau aulia wali Allah atau sesepuh ini sepuh atau punden atau leluhur atau poro ksatrio nagari tawi pangeran tawi raden tawi raja dan monggo sekali ceritakan monggo Pak itu cek Yang sebenarnya tahu, kalau setahu saya di sini memang di wilayah Puncak ini bersejarah sekali, mulainya dari Gunung Gambar, terus Gunung Sumilir, terus ke sekarang yang ada Embung Batara, di situ juga ada petilasan, di situ petilasan namanya Syekh Wali Jati. Oh, sing di puncak nih kalau Ya, Syekh Wali Jati. Iya. Konon ceritanya kalau Syekh Wali Jati itu memang baru-baru ini dikenal, kalau dulu nggak dikenal. Tapi Syekh Jati itu konon kata sesepuh itu muridnya Sunan Kalijogo, termasuk Sunan Pandanarang yang yang tertua. Yang kedua, yang pertama adalah Syekh Kewel namanya, tapi kalau nama aslinya saya juga tidak tahu. Yang itu makamnya di Randualas, perbatasan antara Solo dan Jogja. Itu Syekh Kewel. Ya, Syekh Kewel. Syekh Kewel. Ya, itu Syekh Kewel itu kenapa itu dinamain Syekh Kewel? Karena waktu dia istilahnya bertapa, kalau bahasa Jawanya itu potok. Nah itu karena waktu itu dia memberikan supaya tolong menolong dan semua hartanya supaya disedekahkan. Tapi karena dia itu ya namanya sifatnya manusia, itu kan masih ada yang diumpetkan, istilahnya gitu, disembunyikan itu. Makanya dia istilahnya ada kutukan, adalah seorang ular, makanya namanya Syekh Kewel. Ular. Oh, ular. Jawa ini kan selain ular itu kan ulo kan wonten niku sawer gitu. Ya, sawer. Oh, sawer. Sisi lain kewel itu niku ular. Iya. Basa itu lain gitu. Ya, itu dinamai Syekh Kewel. Itu tapi kalau itu sebenarnya mungkin saya juga kurang tahu persis, tapi ada yang di buku itu ada yang sejarahnya itu namanya Ibrahim siapa itu saya kurang. Nah itu kalau puncak ini di puncak Batang, nah itu namanya
Jati itu baru-baru aja dikenal. Kalau dulu kan belum dikenal, ya nggak dikenal. Cuma kata orang-orang memang itu ada peninggalan untuk bertapa dulu, kata simbah-simbah saya. Ya, termasuk Semilir. Kalau Semilir itu kalau ya dikenal namanya itu Purwokusumo dan Purwojati. Nah, ya kalau digunakan Kasambon. Iya, Gusti Mangkunegara. Nah itu bahasa-bahasa itu kan karena saya juga pengen awam nggak tahu persis. Tapi untuk tujuan wisata sedikit-sedikit kan saya ada rintisan untuk mencintai alam. Ya itu karena apa, di Dusun Ngangkruk ini, khususnya di Dusun Ngangkruk ini dulu kan termasuk di Gunung Kidul aja termasuk dusun nah itu. Nah dengan adanya dusun bukan ke pemerintah mana di sini itu dibuka jalan. Setelah dibuka jalan itu diawali karena dulu memang dusun terisolir, kebetulan aja Bupati Gunung Kidul kebetulan orang Wilangrejo kemarin. Dulu ya Pak Yitik itu yang rumahnya di bawah itu tadi. Nah itu akhirnya mulailah Dusun Ngangkruk ini terpikirkan. Sebelumnya juga sudah terpikirkan, tapi kan masih kayak jalannya aja jalan setapak. Itu riwayatnya. Setelah itu kita bersama memikirkan bagaimana untuk dusun terisolir di Gunung Kidul sebelah selatan supaya dirubah. Itu. Awal-awalnya saya bersama teman-teman sebenarnya dulu pemikirannya cuma PSD. Saya mendirikan beberapa organisasi kesosialan, tapi itu semuanya ya dalam keadaan memang keterbatasan pengetahuan saya bersama teman-teman. Tapi alhamdulillah dikabuli, ada yang begitu saya minta dibuka jalan. Setelah di jalan itu dibuka, waktu itu kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat supaya mewakili dusun ke desa sebagai kelembagaan. Nah, itu bisa ternyata alhamdulillah dikabuli. Nah, itu tapi saya lupa. Tapi waktu itu saya setelah jalan itu jadi, saya minta diresmikan oleh Pak Sri Sultan. Nggih, kula pernah bilang kalau jalannya diresmikan oleh Sinuwun ingkang Sinuwun Sri Sultan. Ya itu permintaan pribadi saya, walaupun itu masuk itu saya dengan Pak Untung Karyadi. Nah itu Pak Untung waktu dulu dia kan bagi kepala dinas transmigrasi dan pariwisata kalau tidak salah, pemerintah di Bundaran sana. Nah itu saya kebetulan ngomong-ngomong dengan pribadi, Pak saya tolong untuk 5 tahun yang akan datang karena masyarakatnya di sini Bapak tahu sendiri, dan saya dulu berjanji untuk pembukaan jalan sekian bulan sebelum sampai waktunya saya sudah serahkan. Itu kalau dulu itu 6 bulan perkiraan, tapi saya belum 6 bulan, saya 3 minggu sudah saya serahkan. Berarti 1 bulan sudah kelar. Itu perjalanannya, makanya Pak Untung itu merasa senang. Dia ngobrol-ngobrol dengan saya waktu itu, dan waktu itu saya waktu ngobrol-ngobrol, Pak tolong untuk wilayah utara, Gunung Kidul wilayah utara dirubah menjadi desa wisata. Desa wisata. Nah itu. Nah saya ditanya, "Lah Pak, kalau desa wisata kan harus ada hasilnya." Justru itu Pak. Saya ngomong gitu. Nah sekarang hasilnya kan oleh-oleh Pak. Iya. Di sini belum ada oleh-oleh Pak, tapi saya sudah merintis, saya mendirikan itu namanya daring. Daring itu adalah cadar lingkungan. Ya, sebelumnya sudah ada itu nama-nama, tapi kalau daring sudah masuk ke punya registernya. Itu saya membina anak-anak kecil, anak-anak SD, saya nanam tanaman, kayu-kayu itu. Setelah itu dengan anak-anak SD itu dibantu teman-teman, Mbak Sumati yang sebelah situ rumahnya itu juga. Dan akhirnya disetujui masyarakat juga, saya minta bibit buah. Minta bibit buah, alhamdulillah juga saya direstui oleh Wadesa, langsung saya ke provinsi itu, kebetulan waktu itu ke dinas. Nah, untuk dusun di sini kelompok Darling mendapat dari itu urutan yang kedua, yang pertama adalah dari UGM, saya ada mendapat dari dinas sosial, tidak salah. Alhamdulillah dengan itu saya mengajukan yang lain-lainnya itu lebih cepat, lebih direstui. Nah itu
Akhirnya saya sebelumnya sudah awalnya itu sudah mengajukan ini macam-macam itu sudah sebenarnya saya sudah ada gerakan karena dulu saya asli memang dari saya dengan Ro tapi tahun 90-an saya hidup di Kelurahan Nata. Kalau dari ngecas nih Pak, Ini. ngecas. Oh mungkin. Di pemilik mau nggak usah itu. Monggo diteraske Pak. Teras pripun Pak? Nah awal-awalnya itu dari sebelum itu saya sudah di sini waktu bulan. Nggih. Ya karena saya pendidikan kurang tahu waktu itu saya lulus SD pindah ke Jakarta karena pengen sekolah. Nggih, Itu Pak. awalnya. Terus saya lulus tahun 89 80 Nggih. 8 kalau tidak salah. Nggih. Saya ke kampung lagi tahun 90-an. Akhirnya 89 saya merintis beberapa dari remaja. Nggih. Saya masuk ke Karang Tarunanya. Nah, setelah itu tahun 90 saya pindah ke Kelurahan Nata. Oh, teng Nata, Bapak. Ya. Nah, di Nggih. Nata itu karena di Nata itu juga ada tanah kosong. Nggih, nggih. Tanahnya itu tanah Sultan Bron. Ground, oh nggih, nggih. Tanah Sultan Bron di situ karena gundul. Nah, saya punya inisiatif karena memikirkan karena apa ya, alam kita sudah rusak. Nah, itu saya punya inisiatif. Ya kebetulan ada teman juga yang mendukung, tapi awal-awalnya emang pribadi. Tapi setelah ada hasilnya itu saya serahkan pada ya masyarakat gitu. Saya nanam pohon bulu yang di wilayah Bulu. ya di wilayah Kelawah, di situ wilayah Nata itu yang dimasukkan kemarin yang sudah masuk di YouTube itu saya nanam tahun 95. Dari kira-kira sampai sekarang itu tanam itu sudah 27 ya, 27 tahun. 27. Nah itu ada satu pohon itu sekitar tingginya mungkin sudah lebih dari 25 meter. Kira-kira bulatnya itu lingkar itu sudah sekitar 2 meteran sekitar itu. Sampai sekarang masih nonton. Ya ada. Nah itulah nah itu karena di situ itu dulu ada itu sudah saya tanam, setelah ada itu kita rawat dengan masyarakat. Nah itu awal-awalnya. Nah, setelah saya rawat, kebetulan tahun 2005 saya pindah ke Ngangkrek ini lagi. 2005. Nah itu terus saya bersama masyarakat ya itu saya emang dari dulu saya sering istilahnya disusupurkan, ditokohkan gitu, walaupun kecil-kecilan gitu lah. Itu suara alam ya? Ya. Subhanallah. Deket banget. Ya. Subhanallah. Rezeki kau ya Allah. Subhanallah. Ya Allah ya Rasulullah. Subhanallah. Ya Allah ya Habiballah ya Rasulullah. Ya Allah Gusti. Alhamdulillah. Subhanallah. Sering kesini Pak. Rahayu saking numati subhanallah akhiripun. Nika pun badhe kondur berarti nggih. Wangsul nggih. Ya, muter aja, muter mawon. Oh, ada 2, Pak. Iya, memang ada 2, sering 2 kan. Ada 2 ya. Lebih dari 2, Pak. Rahayu. Lebih dari 2, tapi yang sering. Subhanallah. Ningali elang Jawane, Bu. Wah, luar biasa niki. Subhanallah. Ya Allah. Cari tawon. Subhanallah. Ya Allah. Tapi kan tidak tiap hari beliau hadir toh, Pak. Enggak tiap hari, Pak. Subhanallah. Enggak. Itu dekat. Tapi hampir tiap minggunya ada. Subhanallah ya Allah. Di sini. Ya Allah. Akhirnya rezeki saya melihat elang Jawa Raja Wali Garuda Pancasila dan ada 2 di dalamnya, Mbah. Banget temu luar biasa, ini lestarinya dahsyat banget ini dia elangnya nih. Sebenarnya dari dulu Ya ada orang nembak ada. Nggak boleh nggih. Ya itulah ceritanya kecil-kecilan saya sudah mencintai Alam. Bentar ke sini lagi. Subhanallah. Ngapunten kalau menurut pangandikan niki Kenapa, Pak? kalau sudah ada suara elang Jawa kulo mesti ketarik, Pak. Kayak kuat banget energi frekuensi vibrasi tarikanipun. Ya Allah. Subhanallah. Ini main cabang rupanya, Pak. Mencelok, Pak. Ya Allah.
Oh, berarti memang terbiasa hinggap nggih. Ya, Dan memang besar ya, Pak ya. ya, Dan berjambul. ya. Berarti elang Jawa leres nggih. Kemungkinan Pak, kalau saya kan sendiri kan tidak tahu Pak. Teng mriki nyebutnya napa, Pak? Bido. Badol. Badol, teng Purworejo bido. Ya, Bido, Ya, bido, sama Pak, ini kan bido, badol, ya. bido jaling nggih. Subhanallah. Kalau yang bulunya putih itu namanya kalau Nggih. Dan kalau masih ada burung bido tapi teng mriki warna apa bedol? badol. Badol atau elang Jawa, insya Allah membuktikan alamnya masih lestantun, Pak, lestari. Maksudnya jarang ada longsor besar, mungkin ada tapi kecil-kecilan. Karena mereka makanan mereka masih banyak berarti. Nah, ini kan sebenarnya kalau saya itu mengusulkan ke pemerintah yang berkompensasi itu ya alam kita lestarikan. Betul, betul, Pak. Hablum minal alamin, hablum Iya, minallah, gitu. hablum minan nas, Kita hablum minal alamin. tanam-tanam, kita nanam-nanam kayu-kayuan, Iya. bibit bulunya saya ada masih ini. Oh, cobi, Pak. Ini tanaman yang Bapak tanam apa saja, Pak? Bisa dijelaskan sambil wonten ing yang di Jawi. kebun saya juga di kelompok ada Pak bun-buan nanti kan lewat. Subhanallah. Nah, Nggih. ini yang saya tanam namanya bulu. Itu pohon bulu yang tadi 27 tahun, tinggi 25 meter. Sekitar itulah. Diameter 2 meter nggih. Sekitar itu. Fungsinya kagem menapa, Pak? Mencengkeram air atau Iya,